ya. Kamu Batang atau Pekalongan sih, Dek? Saya lupa. Pekalongan ya, yang akuntansi ya. Pekalongan Ibu. Oke, baik. Karena kebetulan saya juga mengajar di Batang, PSDKU Batang, tentang apa ya? Dia prodinya adalah kehumasan kalau tidak salah. Saya mengajar di sana juga, ya. Nah, sebenarnya saya ingin menjumpai kalian secara langsung begitu, tidak virtual. Tetapi karena kondisinya sekarang masih pandemi ya, sehingga kita hanya bisa saling menatap di layar laptop atau di layar handphone. Dan saya berharap kondisi ini bisa segera usai supaya kita bisa saling ketemu gitu. Supaya intensitas untuk diskusi kemudian ngobrol itu jauh lebih nyaman ya. Oke, kemudian selain mengajar di PSDKU Pekalongan, tadi sudah saya sebutkan, saya juga mengajar di Batang, saya juga mengajar di Demak ya, di mekanik rancang mekanik Demak. Lalu saya juga mengajar kelas reguler, itu ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya juga mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat, lalu saya juga mengajar di Fakultas teknik ya, khususnya adalah teknik perkapalan dan juga teknik mesin. Lalu mengajar juga di vokasi itu saya mengajar di teknik perkapalan juga. Dan ada 3 kelas IUP, kelas internasional yang saya ampu, itu ada di IUP Administrasi Bisnis, IUP Administrasi Publik, dan juga IUP Sastra Inggris ya. Namun saya juga mengajar di prodi saya, di Prodi Sastra Indonesia, beberapa mata kuliah terkait dengan kompetensi saya. Kompetensi saya adalah budaya, sastra, dan juga feminis. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk berdiskusi masalah itu bisa bertemu saya ya, kita bisa bicara banyak terkait dengan feminis atau terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya misalkan ya, kalau kalian ingin tahu lebih banyak. Nah, pada 1 semester ke depan kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Saya mohon maaf karena ini harusnya terjadwalkan di hari Jumat ya adik-adik ya, cuman karena posisinya Jumat kemarin itu saya vaksin kedua, sehingga saya tidak bisa mengajar kalian ya, sehingga saya terpaksa mengundurkannya di hari Senin malam ini. Kalian kalau ditanya kuliah pagi, siang, atau malam gitu, senangnya kuliah jam berapa? Jujur, nggak boleh bohong ya. Kelihatan loh kalau bohong wajahnya dari sini. Yahya. Halo Yahya, apa kabar? Yahya bin Arifin. Halo Bu, apa kabar? Oh, baik kamu Yahya, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah tadi siang. Oh tadi siang, makan malam belum? Ya. Boleh Saya sambil jarang makan malam sih Bu. gitu. Oke, diet. Baik Yahya, kamu lebih senang kuliah malam, pagi, siang, sore? Kalau saya sih orangnya suka suka biar cepet gitu loh. Saya sih pagi juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya malam itu biasa agak ya gimana gitu Bu. Soalnya kan biasa malam itu buat istirahat gitu. Oke, baik. Malam buat istirahat, jadi lebih senang kalau kelas pagi. Oke, yang lain, saya sih ingin mendengar pendapat kalian saja. Siapa tahu nanti pas kebetulan saya nggak bisa ngisi lagi, saya geser waktunya. Karena teman-teman tidak begitu senang kuliah malam, saya bisa mencarikan di waktu pagi atau siang begitu. Tapi kalau malam aja deh, malam aja ya. Nanti saya akan ganti di malam hari. Saya akan sesuai dengan keinginan kalian gitu. Jadi saya mencoba untuk mengakomodir ya. Farah, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Farah, kamu suka kelas malam atau kelas pagi atau siang? Lebih suka kelas pagi sih Bu, lebih semangat aja kalau pagi. Oh ya, kalau malam capek ya, ngantuk gitu. Oke, baik. Ya, karena kondisi kelas daring itu ya, di kelas daring online itu kan memudahkan kita sebenarnya bisa bertemu kapan saja begitu. Tetapi kan ya saya mencoba untuk melihat kondisi kalian sih. Kalau lebih senang di pagi hari, baik nanti saya akan coba alihkan di pagi hari. Misalkan di hari Jumat itu saya tidak bisa mengisi, gitu ya. Ini semua berasal dari Pekalongan atau ada dari daerah lain, Jakarta, Medan, Batak, Bali, Lampung, dari mana saja ini? Yang dari Jawa Tengah? Banyak? Putra daerah Batang, Ya Bu. daerah Pekalongan?
Dari mana saja? Halo, halo. Dari Pemalang, Bu. Dari Pemalang, oke. Purbalingga, Bu. Jakarta, Bu. Dari Banyumas. Batang, Ibu. Batang, Tegal, Ibu. Semarang, Ibu. Jakarta, Bu. Semarang, oke. Wonogiri, Bu. Wonogiri, baik. Kita belum mendengar yang dari luar pulau. Luar pulau ya, jadi luar Jawa begitu. Adakah di sini, teman-teman? Halo? Semuanya berasal dari Jawa, seputar Jawa saja. Kalau nggak salah ada dari luar Jawa, Ibu. Naura dari mana? Saya dari Jawa, di Pulau Jawa. Saya bantu menjawab aja, Bu. Yang dari luar Jawa siapa, Dek? Kalau bisa tahu, karena ini kan nanti berkaitan dengan materi saya sebenarnya. Ketika kita bicara ragam bahasa. Siapa? Joyce. 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 Oh ya, tadi saya sekelas melihat wajah Joyce. Joyce Deborah dari mana? Saya, Bu, dari Bali, Bu, Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara. Joyce, kamu sudah prepare untuk berangkat ke Pekalongan? Maaf, Bu, bisa diulangi, Bu? Joyce sudah prepare untuk berangkat ke Pekalongan? Siapa tahu nanti kita tiba-tiba akan mulai kelas luring begitu. Belum sih, Bu. Belum ya. Belum ada bayangan untuk datang ke Pekalongan nanti. Belum, Bu. Oke. Karena masih di sini masih lumayan tinggi, Bu, COVID-nya. Oke, baik, terima kasih. Jadi Undip sudah mulai merancang dengan sistem pengajaran hybrid ya, adik-adik ya. Jadi nanti teman-teman yang berasal dari daerah, misalkan kalau kampusnya di Pekalongan, teman-teman yang di Pekalongan nanti akan bisa datang ke kampus. Ya, sementara yang masih berasal dari luar daerah atau luar Pekalongan bisa mengikuti kelas secara secara online ya atau daring. Sehingga ada perpaduan antara online dengan offline gitu. Ya. Saya kurang tahu akan dimulai pada bulan apa begitu, tetapi saat ini kami sedang menyiapkan untuk itu. Ya, karena kita mulai sudah harus bisa memadukan dua model luring dan daring. Karena kalau kita hanya daring saja, ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita sampaikan. Ini berkaitan dengan dosen ya. Dan teman-teman juga kan merasa tidak begitu nyaman ya kalau kuliahnya daring terus begitu. Bagaimana bisa bersosialisasi dengan teman-teman di kampus? Bagaimana bisa berdiskusi dengan teman-teman di kampus ya, atau bagaimana bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan dosen kalau ketemunya hanya via online saja ya, sehingga kita akan mencoba memadukan dua model pengajaran yaitu online dan offline. Sistemnya adalah sistem hybrid. Setelah itu nanti kalau kondisi sudah membaik, teman-teman sudah vaksin semua ya, baru kita akan coba untuk membuka tatap muka secara offline. Oke. Ya, satu semester kita akan belajar masalah bahasa Indonesia. Kalian nggak usah panggil saya Bu ya, panggil saja saya Mbak begitu. Bukan ingin terlihat lebih muda adik-adik, tetapi saya senang dekat dengan mahasiswa. Kalau ketika kalian menyapa saya dengan Bu itu ada sesuatu yang berjarak, ada sesuatu yang membuat jadi sungkan. Kalau bahasa Jawanya itu ewuh pekewuh gitu. Tapi kalau menyapanya dengan Mbak itu lebih dekat begitu. Ya, bukan untuk kelihatan lebih muda tidak, tetapi supaya kita bisa lebih dekat. Banyak mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah saya itu masih sering berkomunikasi dengan saya, sekedar menyapa, sekedar sharing, curhat begitu ya. Karena memang kondisi menjadi mahasiswa itu berbeda dengan ketika kalian ada di bangku sekolah. Kalau di bangku sekolah itu kan masih ada BP, ya kan? Masih ada masalah begitu kalian bisa konsultasi ke BP. Tapi ketika menjadi mahasiswa itu tidak ada BP lagi, yang ada adalah bimbingan konseling mahasiswa kalau kalian punya masalah berkaitan dengan psikologi begitu. Tapi kalau untuk bercerita dengan seputar pacar, seputar kesulitan belajar itu ya biasanya dengan dosen wali sih, tapi tidak semua mahasiswa dekat dengan dosen wali. Ya, jadi berbicara dengan dosen yang kalian anggap memang dekat, nyaman seperti itu. Ya, jadi banyak mahasiswa yang datang ke saya untuk sekedar cerita, sekedar ngobrol, sekedar yang di luar dari masalah perkuliahan, gitu. Mereka sering WA karena dekat ya. Jadi silahkan kalau kalian mau ke saya untuk bercerita, Mbak saya punya masalah belajar, intensitas saya belajar kok berbeda ketika saya ada di bangku sekolah dengan bangku perkuliahan kok jadi berbeda sekali. Saya belum bisa belum bisa menemukan
chemistry dan lain sebagainya, nanti silahkan kalau mau bercerita boleh ya. Jadi kalau di kelas ini saya adalah dosen kalian ya, di kelas ini saya dosen, kamu adalah mahasiswa. Tetapi ketika kita di luar, saya bisa menjadi teman, kalian bisa menganggap saya teman atau sahabat begitu. Jadi sharinglah apapun yang ingin kalian sharingkan ya. Oke, baik, ini sedikit perkenalan saja. Saya akan coba untuk share screen teman-teman berkaitan dengan materi yang akan saya sajikan selama 1 semester. Tapi untuk itu saya coba untuk sajikan RPS dulu sebentar. Kalian tahu apa itu RPS? Apakah setiap dosen yang masuk di kelas kalian juga menyampaikan RPS? Iya. Iya ya, oke. Nah, supaya kalian mengerti apa saja sih yang nanti akan menjadi poin penilaian misalkan, kemudian apa saja sih yang akan menjadi fokus dari pengajaran ini, maka memang sebaiknya kalian harus tahu dulu RPS-nya apa saja. Saya nanti tidak hanya menggunakan MS Team ya adik-adik ya, tetapi saya juga akan menggunakan Kulon. Tahu tempatnya Kulon ya? Sudah pernah ada dosen yang menggunakan Kulon dalam mengajar? Sudah belum? Kulon? Belum? Kalau kalian buka siap itu di SSO single sign on, itu kan ada pilihannya kan online class, online course, yaitu adalah Kulon atau kuliah online. Nanti kalian bisa klik di situ, ada beberapa video yang mungkin nanti akan saya kirimkan ya, dan kalian akan bisa membuka dari situ. Tapi ini sementara pakai MS Team dulu sih, karena memang masih baru ya, masih belajar. Jadi sambil kalian membiasakan menggunakan MS Team, nanti juga sesekali kita akan pakai Kulon. Karena sebenarnya Undip sudah menyediakan semacam platform ya untuk belajar online, yaitu menggunakan Kulon. Sebentar. Oke, ini adalah RPS Bahasa Indonesia. Ini yang saya berikan untuk rancang mekanik, sebenarnya sama saja sih, rancang mekanik, akuntansi, dan lainnya sama saja. Teman-teman bisa melihat, kelihatan nggak terlalu kecil atau nampak besar? Halo? Kelihatan, sudah terlihat. Nampak kecil. Terlihat. Oh, nampak kecil. Terlihat Bu. Bentar, sudah gede? Sudah Bu. Lihat ya, baik. Nah, ini adalah angka, di sini adalah angka, ini adalah bobot penilaian saya ya selama 1 semester nanti. Sebenarnya tidak hanya saya sih, tetapi semua dosen-dosen akan menggunakan bobot yang sama ya, karena ini adalah bobot yang digunakan di dalam kelas online. Ada beberapa ketentuan, ini berkaitan dengan aktivitas partisipatif, kemudian hasil proyek ya, lalu juga ada kognisi, ada kuis, ada UTS, dan ada UAS. Nah, total dari bobot itu adalah 100% adik-adik. Pembagiannya ya, yang pertama adalah dari aktivitas partisipatif. Aktivitas partisipatif dalam bahasa Indonesia itu berkaitan dengan apa? Aktivitas partisipatif dalam bahasa Indonesia ini berkaitan dengan analisis ya. Model dalam pengajaran bahasa Indonesia nanti adalah case method. Ini sebenarnya tidak hanya dilakukan di kelas bahasa Indonesia, tetapi semua mata kuliah yang ada di Undip yaitu mengacu pada case method. Sudah tidak saatnya dosen itu menjelaskan materi dari awal pertemuan hingga akhir ya. Tidak hanya sekedar memberikan materi saja. Misalkan materi itu bisa diberikan di awal, sekitar kita meeting 1,5 jam ya. Mungkin meetingnya hanya cukup 1,5 jam saja, 30 menit. Lalu kemudian selanjutnya akan diberikan beberapa kasus ya, beberapa permasalahan berkaitan dengan bahasa Indonesia, kemudian nanti teman-teman bisa menganalisis. Ya, bisa belajar untuk mengidentifikasi bagaimana cara membetulkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kasus pada bahasa Indonesia tersebut ya. Nah, ini bobotnya atau persentasenya cukup besar, 30%. Jadi nanti kalau misalkan bukan hanya saya sih, dosen-dosen yang lain misalkan meeting 30 menit atau meetingnya sebentar, kemudian kalian diberi kasus belajar untuk menganalisis, diskusi dengan teman atau kelompok, itu adalah memang bukan karena kami yang menentukan, tetapi ini adalah bobot yang diberikan oleh kementerian ya, dari pusat seperti itu.
Jadi sudah tidak saatnya lagi kalian hanya melihat saya berbicara terus-menerus 1,5 jam begitu karena ini 2 SKS ya. Sudah tidak saatnya seperti itu, tetapi sekarang adalah keaktifan kalian itu harus dipacu ya berkaitan dengan analisis-analisis dari persoalan-persoalan yang nanti akan saya berikan berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu juga ada hasil proyek adik-adik. Ini kaitannya dengan aktivitas partisipatif. Bobotnya sama, 30% juga. Jadi dari permasalahan yang kalian berikan, kemudian kalian belajar menganalisis, lalu nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan kelompok. Ya, jadi ada nanti model tugas individu, ada juga dengan model tugas kelompok. Individu atau mandiri itu artinya dikerjakan sendiri, sementara kelompok itu artinya kalian kerjakan bersama-sama dengan timnya. Saya akan minta Retno nanti untuk membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok ya. Kalau totalnya ada 51 mahasiswa, berarti bisa dibagi menjadi 10 kelompok. Misalkan satu kelompok cukup 5 orang saja. Itu sudah efektif menurut saya. Ya, daripada kelompoknya kecil begitu, hanya 5, tapi isinya 10 gitu kan, nggak semuanya akan bisa bekerja dengan baik. Ya. Oke, kemudian kalian perhatikan betul bahwa di sini aktivitas partisipatif dan hasil proyek ini bobotnya adalah 30-30. Jadi ini bobot paling besar di dalam perkuliahan kita. Nah, kemudian selanjutnya ini, sebentar, ini kok begini. Oke, ini adalah kognitif ya, ada pengetahuan berkaitan dengan tugas. Kemampuan kalian untuk mengerjakan tugas yang kalian berikan. Ini bobotnya kecil, hanya 5%. Tetapi, meskipun dia bobotnya kecil, teman-teman tetap harus mengerjakan. Ya. Karena kalau kalian tidak mengerjakan, nanti meskipun semua dikerjakan, tetapi tugas ini tidak kalian kumpulkan, ya, maka nanti nilai kalian tidak akan keluar. Yang keluar adalah TL atau tidak lengkap. Ya. Nah, penugasan dalam bahasa Indonesia saya akan berikan berkaitan dengan mungkin saya minta kalian untuk meresum beberapa artikel ilmiah misalkan ya, atau saya akan minta kalian untuk menonton atau menyaksikan sebuah seminar misalkan, kemudian saya minta kalian untuk membuat sebuah ringkasannya, misalkan seperti itu ya. Jadi ada beberapa hasil nanti penugasan ini dan kalian bisa mengerjakan karena ada bobotnya. Setelah itu ada juga kuis. Kuis ini akan saya berikan, saya tidak tahu apakah itu nanti di pertemuan keempat ya, atau bisa juga mundur, bisa juga maju. Saya tidak pernah memberikan informasi kapan kuis akan diadakan ya adik-adik ya. Jadi kalian harus siap di kelas saya kalau tiba-tiba ada kuis, apakah itu di akhir perkuliahan seperti nanti tiba-tiba saya berikan kuis, atau kuis itu akan saya berikan di awal sebelum kelas saya mulai. Ya, atau mungkin dalam satu pertemuan itu hanya ada kuis saja ya. Kuis menggunakan, saya pakai Google Form dan kemudian nanti skor bisa kalian lihat langsung ya, karena hasilnya akan muncul. Nah, saya memberikan rentang nilai minimal adalah 70 ya. Kalau kalian mendapatkan skor di bawah 70, maka saya akan memberikan remedi ya, atau mengulang sampai poin kalian ada pada angka 70. Lalu berikutnya ada UTS atau ujian tengah semester. Kuis ini bobotnya juga 5% ya, UTS ini 15% dan UAS juga bobotnya 15%. Di UTS saya akan memberikan beberapa soal dan teman-teman bisa mengerjakan soal esai tersebut berkaitan dengan analisis, bukan lagi isian-isian atau mendeskripsikan, bukan menjelaskan, tetapi semuanya berkaitan dengan analisis bahasa. Lalu untuk UAS ini bukan esai ya adik-adik, ini saya belum sempat membereskan atau merevisi begitu, tapi nanti untuk UAS ini akan saya berikan penugasan, entah itu proposal ilmiah, entah itu laporan ilmiah, dan teman-teman nanti bisa mengerjakan dalam rentang waktu yang saya berikan, mungkin sekitar 1 minggu begitu kalian kerjakan, lalu pada waktu yang telah kita sepakati nanti teman-teman bisa mengumpulkan ya. Nah, ini bobot yang totalnya adalah 100%, kalian bisa melihat di sini itu paling tinggi ya. Jadi kalau kalian tidak pernah bisa bekerja dengan tim, maka mungkin bisa jadi nilainya akan kurang ya. Jadi usahakan setiap tugas itu dikerjakan. Kalau memang di sini permintaannya adalah tugas mandiri, kerjakan sendiri. Tapi kalau di situ nanti tugasnya adalah kelompok, cobalah untuk selalu berdiskusi dengan teman-teman dalam satu kelompok. Karena memang dasar kita dalam perkuliahan adalah case method ya. Jadi project based learning. Jadi ada beberapa kasus dan kita selesaikan bersama-sama dalam diskusi kelompok atau di dalam analisis pribadi ya. Ini untuk penilaiannya, teman-teman bisa mengerti ya
paham ya dengan bobot penilaian ini ya. Dan nanti kalau ada yang komplain, Mbak saya itu mengerjakan tugas semua, resume saya kerjakan, kuis saya ikut, kemudian UTS UAS saya juga mengumpulkan, tetapi kenapa nilai saya tidak maksimal, keluarnya C misalkan. Mungkin bisa jadi masalahnya ada di sini ya, di dalam project based learning atau CAS metodenya gitu ya. Oke, baik, ini nanti akan saya masukkan di dalam file di MS Team, teman-teman bisa membuka di situ, bisa baca-baca lagi kalau memang ini diperlukan. Oke, saya turunkan screen dulu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk bobot penilaian, semua sepakat? Sepakat ya? Halo, halo? Sepakat, Bu. Sepakat. Oke, baik. Sepakat, Ibu. Lalu ini untuk terkait dengan RPS, saya belum menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari ya. Malam ini kita perkenalan dulu sambil saya berikan penjelasan terkait kontrak kuliah. Saya nggak akan masuk ke materi dulu, materi akan kita pelajari atau akan saya berikan di hari Jumat minggu ini ya. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan masalah bobot penilaian, lalu yang kedua teman-teman, bahasa Indonesia ini adalah 2 SKS ya, yang artinya kita akan bertemu selama 12 kali. 14 kali ya. 14 kali pertemuan, kemudian ditambah 2 kali itu untuk UAS dan untuk UTS. Nah, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bolos di kelas saya. Jadi tidak harus kalian masuk full. 14 kali itu masuk terus gitu, enggak harus. Boleh kalian bolos. Bolosnya berapa kali? Maksimal adalah 3 kali. Ya, boleh bolos di kelas saya maksimal 3 kali. Namun jangan dilakukan secara berjamaah. Tahu berjamaah ya, bareng-bareng. Nanti kalau semua tidak datang di Zoom ini, di MS Team ini, lalu saya ngajar siapa? Jadi kalau mau bolos, boloslah secara bergantian. Oke? Misalkan Retno ngajak teman-temannya berapa, bolos pada besok. Lalu nanti gantian, Hilmi ngajak siapa, bolos lagi gitu. Jadi jangan bareng-bareng. Dan itu hanya maksimal 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali ya. Jadi kalau nanti ketika saya akan menilai kemudian ada yang datang atau kehadirannya join di MS Team itu hanya sekitar 10 kali, maka saya mohon maaf, nilai kalian tidak bisa saya keluarkan karena kehadirannya kurang ya. Nah, 3 kali kehadiran itu boleh kalian manfaatkan adik-adik. Jadi mungkin pas mati lampu ya, atau pas jaringan tidak bagus ya, atau mungkin kalian sedang sakit misalkan, atau ada yang mau menikah boleh juga ya. Jadi silahkan menggunakan kesempatan itu. Nah kemudian saya tidak menginformasikan adanya kuis ya. Jadi kalau tiba-tiba pas kalian nggak datang pas saya kasih kuis ya mohon maaf, berarti kalian juga tidak bisa ikut kuis saya. Oke, begitu ya. Itu. Lalu kemudian berikutnya adalah masalah buku. Saya menggunakan buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi adik-adik. Buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi ini tidak dijual bebas, tidak ada di Gramedia, tidak ada juga di toko-toko buku yang lain, karena buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi ini adalah terbitan dari fakultas kami, ya, fakultas saya, Fakultas Ilmu Budaya. Dan kalian hanya bisa mendapatkan di fakultas kami. Mungkin kalau ada kakak tingkat kalian punya bukunya, bisa kalian pinjam. Yang ada di Pekalongan, misalkan ada kakak tingkatnya, pinjam dong mas, pinjam dong mbak, kalau sudah nggak dipakai. Gitu. Ya, tapi kalau kalian memang tidak punya, artinya tidak kenal dengan kakak tingkat kalian karena kondisinya online, ya saya sih tidak mewajibkan kalian membeli ya, tetapi kalian harus membaca. Gitu. Kalau mau beli ya silahkan datang ke fakultas saya untuk membeli. Harganya cuma 35.000 kalau nggak salah. Saya lupa. Nanti yang bisa diakomodir sebenarnya teman-teman yang di Semarang itu bisa datang ke kampus untuk membeli di situ, nanti bisa dikirim online. Kalau mau seperti itu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Asalkan kalian baca ya. Bisa pinjem kakak tingkatnya atau pinjem temannya yang memang kebetulan mungkin dia di prodi lain dan dia punya buku tersebut. Bisa gantian ya. Buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi terbitan Fasindo itu buku yang saya gunakan. Meskipun ada beberapa buku yang lain, tetapi nanti buku yang paling utama saya pakai adalah buku tersebut. Karena materi-materi yang nanti akan saya berikan itu mengacu pada buku ini. Ya.
Itu untuk buku, kemudian untuk masalah penilaian, lalu juga untuk kehadiran sudah saya jelaskan di awal. Lalu yang berikutnya adalah masalah plagiasi, adik-adik. Nah, saya tidak mentolerir tentang plagiasi yang akan kalian lakukan. Misalkan kalau ada yang plagiasi. Ya, jadi setiap tugas kalian itu nanti akan dikirimkan di dalam MS Team. Di dalam MS Team ini ada satu menu yang namanya assignment, ya. Misalkan besok nih minggu depan saya akan memberikan tugas pada kalian untuk membuat resume atau membuat ada tugas mandiri berkaitan dengan bacaan. Lalu saya akan buatkan assignment di situ. Nanti saya settingkan waktunya, misalkan pada hari Jumat tanggal berapa? 18 September misalkan pukul 7 pagi. Itu nanti akan keluar di dalam MS Team kalian. Ada notifikasinya, ya. Keluar di situ dan di dalam assignment ini bisa saya setting akan tertutup atau close otomatis pada pukul berapa. Sehingga teman-teman yang tugasnya itu tidak dikumpulkan sesuai dengan waktunya, maka kalian tidak bisa memasukkan tugas itu atau mengirimkan tugas itu di dalam MS Team karena sudah tertutup, ya. Dan saya tidak mentolerir segala jenis tugas yang terlambat. Itu satu. Lalu yang kedua, masalah plagiasi, adik-adik. Mohon sekali jika saya memberikan tugas apapun itu, silakan dikerjakan sendiri. Kalau tugas yang berkaitan dengan masalah resume, ya, atau membuat proposal misalkan, atau apapun lah itu, kalian bisa menggunakan referensi dari internet, ya, boleh. Kemudian kalian bisa membaca dari itu, ya, referensi itu bisa dibaca, kemudian dijadikan sebagai rujukan. Tetapi bukan berarti kalian bisa mengambil dari internet, kemudian kalian copy paste, ya, mengubahnya dengan menjadikan itu sebagai tugas kalian. Karena setiap tugas yang kalian kumpulkan itu akan selalu saya cek menggunakan Turnitin. Tahu Turnitin ya, teman-teman? Ada yang tahu apa? Untuk mendeteksi Tahu, Ibu. diari. Siapa? Naura mau bicara, silakan Naura. Itu tadi melihatun, Ibu. Oh, siapa? Aku tidak melihat. Tadi, mohon maaf, Melihatun. Melihatun, oke silakan. Melihatun bisa menyampaikan apa itu Turnitin. Aplikasi untuk mendeteksi berapa persen tingkat plagiarisme, Bu. Ya, betul. Terima kasih. Jadi, saya akan menggunakan aplikasi Turnitin, adik-adik. Setiap tugas yang kalian kirimkan, itu kan berupa soft file, ya. Nah, soft file itu akan saya masukkan dalam Turnitin, nanti akan kelihatan persentase similaritas atau persentase kesamaan dengan tulisan orang lain. Nanti akan berwarna tuh, ada warna kuning, warna biru, warna ungu, begitu. Nah, yang berwarna itu sama dengan tulisan orang lain. Misalkan siapa sih Yahya misalkan, tulisan kuning itu mengacu pada tulisannya siapa, biru itu mengacu pada artikelnya siapa, kuning itu mengacu pada tulisannya siapa, begitu. Nanti di bagian paling bawah ada persentasenya, 50% misalnya seperti itu ya. Kalau persentase kesamaannya ini masih 18, itu masih bisa ditolerir. Jadi maksimal adalah 27% adik-adik. Kalau itu di atas 27%, ini maksudnya adalah plagiasi. Ya. Gitu ya. Jadi tolong tugas-tugas itu dikerjakan sendiri karena semua apapun yang kalian kerjakan itu akan saya masukkan dalam sistem. Sehingga terlihat siapa yang plagiasi, siapa yang tidak. Oke. Ini perjanjian saya dengan kalian. Saya sudah menyampaikan di depan sehingga nanti kalau tiba-tiba nilai tidak keluar, Mbak, kenapa nilai saya tidak keluar? Bisa jadi mungkin karena kalian nilai poin Turnitinnya tinggi, sehingga saya tidak bisa mengeluarkan nilai kalian. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini akan saya coba untuk share screen kan materi yang akan saya berikan selama 1 semester. Tidak melulu selalu saya yang berbicara di sini, tetapi nanti mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Kok nggak ada? Bentar. Saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi ya. Kita sharing atau saya akan kirimkan video. Jadi bentuk kelas kita tidak selalu meeting seperti ini. Saya akan mengirimkan video, kalian bisa melihat dari video itu, kalian bisa menganalisis. Saya bisa memberikan beberapa kasus nanti dianalisis kelompok ya, atau kita akan meeting diskusi seperti ini. Gitu adik-adik. Kok nggak kelihatan? Sebentar. Kok tidak ada ya? Oke. Ini mungkin sebuah pertanda bahwa saya harus segera selesai kelas.
Kalian lebih senang kelasnya selesai awal atau senang full 1,5 jam? Jujur. Selesai awal, Bu. Awal, Bu. Oke deh, selesai awal. Semua setuju selesai awal. Ya, sebentar ya. Sebentar lagi. Ini saya harus menunjukkan karena ini terkait dengan materi kelas. Oke. Ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang harus teman-teman jawab sih sebenarnya. Kelihatan? Mengapa bahasa Indonesia perlu Kelihatan, Bu. dipelajari dalam bangku perkuliahan? Sebenarnya ada kata-kata perkuliahan di situ ya, adik-adik ya, tapi nggak tertutup oleh gambar. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang harus kalian jawab? Jawaban apa yang harus kalian berikan? Jawaban apa yang harus kalian berikan? Mengapa sih bahasa Indonesia masih perlu dipelajari di bangku sekolah? Bangku perkuliahan. Kau bosan nggak sih belajar bahasa Indonesia? Bosan nggak? Enggak bosen, Bu, karena saya belum bisa. Ya benar. Jujur ya, dari dalam hati. Siapa yang merasa aneh ketika bahasa Indonesia itu masih diajarkan di bangku perkuliahan? Kan saya ini anak akuntansi, kenapa saya harus belajar bahasa Indonesia? Bukankah bahasa Indonesia itu sudah saya pelajari selama berapa? 10 tahun lebih. Saya sudah cukup paham, saya sudah cukup jago ya dalam bahasa Indonesia, tapi kenapa kok sampai sekarang itu harus saya pelajari? Misalnya seperti itu. Ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu, adik-adik? Saya mau tanya, Muhammad Reza? Baik. Iya. Muhammad Reza, kamu berasal dari mana? Saya dari Jakarta, Ibu. Oke, dari Jakarta. Muhammad Reza, panggilanmu siapa sih? Reza gitu ya? Iya, Ibu, Biar Reza. Oke, baik. Reza, kamu bosan nggak sih belajar bahasa Indonesia? Sebenarnya kalau materinya sama kayak SMP, SMA, kayak gimana ya, Bu? Kayak ngulang lagi gitu di pikirannya. Tapi kalau materinya itu baru, kan lebih menarik gitu, Bu. Oke, Lagi belum pula ada kan, gambaran ya? Materi apa yang iya, akan diberikan gitu? belum ada, Ibu. Nilai bahasa Indonesia berapa ya? Saya 85 apa ya? Oh, tinggi. Baik. Reza berapa, Reza? Saya sekitar 86 apa kalau nggak salah, Ibu. 86, baik. Siapa di sini yang bahasa Indonesianya 8, ya 8, semua rata-rata 80 sampai 90 ya dia. Ada nggak sih di bawah itu? Adakah? Yang di bawah 80 begitu? Nggak ada kan? Sebenarnya bagus-bagus ya bahasa Indonesia. Bahkan kadang ada juga yang dapat hampir 100 gitu. Nah, ini seperti yang dikatakan Reza tadi, kalau materinya itu saja saya bosan. Yang dalam pikiran kalian ketika ada mata kuliah bahasa Indonesia, pasti yang dipikirkan adalah kalimat majemuk, kalimat bertingkat, kemudian apa subjek, predikat, objek, lalu apa lagi ya? Ya itu kan ya pembentukan kata begitu, pembentukan kalimat begitu, kemudian juga punktuasi, tanda baca. Nah, ini mungkin karena saya percaya teman-teman di sini sudah cukup mahir ya, sudah cukup handal begitu, sehingga itu tidak akan saya ulang adik-adik. Apa yang akan kalian pelajari di bangku perkuliahan berkaitan dengan bahasa Indonesia, ini bukanlah sesuatu yang kalian dapatkan. Seperti kata Reza tadi, kita tidak akan mengulang. Karena fokus kita dalam perkuliahan bahasa Indonesia ini adalah kita lebih pada praktek penulisan, dan kita lebih pada praktek berbicara di dalam ranah ilmiah. Ya, jadi bagaimana cara kita menulis sebuah artikel ilmiah, bagaimana cara kita membuat sebuah laporan ilmiah, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah laporan ilmiah, ya proposal ilmiah, laporan ilmiah, artikel ilmiah, kemudian cara menyusun daftar pustaka, cara menyusun apalagi kutipan, cara menyusun sebuah footnote atau catatan kaki, itu yang mungkin akan kita pelajari bersama, kemudian nanti kita akan praktek. Ya, jadi teori itu hanya seberapa sih, kita langsung akan praktek. Kenapa sih fokusnya ke ilmiah? Ya karena itu adalah dunia yang dimiliki, atau dunia yang harus kalian masuki dalam bangku perkuliahan. Gitu. Kalau kemarin di SMA kan hanya sekedar belajar apa sih susunan kalimat, susunan bahasa, susunan kata ya,
kata-kata disusun menjadi sebuah klausa, klausa disusun menjadi sebuah kalimat misalkan, lalu menyusun paragraf. Nah, sekarang kita ada pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu, ya. Nanti kita akan melihat sih seberapa besar kemampuan kalian dalam bahasa Indonesia, penguasaan bahasa Indonesia kalian ketika di bangku sekolah kemarin. Punktuasi itu paham nggak sih kamu? Begitu. Ejaan itu ngerti nggak sih kamu? Ya. Ada yang di sini sering membuka KBBI? Itu juga aplikasi wajib yang harus kalian punya ya, karena saya akan bicara masalah ejaan. Lebih tepat mana? Handal atau andal? Teman-teman. Andal, Bu. Handal atau andal? Andal. Andal. Cabai atau cabai? Cabai. Cabai atau cabai? Cabai. Haikal? Cabai. Cabai. Haikal? Benar gak sih Haikal? Muhammad Haikal? Iya. Iya, Bu. Cabai atau cabai? Cabai. Cabai, oke. Jadi nggak ada istilah cabai-cabean ya. Yang ada adalah cabai-cabayan, kalau itu baku. Kemudian, telur atau telur? Telur. 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 Mie atau mie? Mie. Mie. Mie ayam atau mie ayam? Ada ya, kalau kita sering ke warung itu ada tulisan MIE. MIE atau MI? Yang betul. MI. MI. MI, ya. Ada juga istilah-istilah asing yang terbiasa di telinga kita, tapi itu sebenarnya tidak baku ya, karena kita punya padanan bahasa atau padanan kata sendiri. Seperti kata mos misalkan, mos yang kita pakai ini, kelihatan nggak sih? Seperti ini. Kelihatan, Bu. Apa padanan katanya? Atau bakunya apa? Petikus, Bu. Petikus. Kemudian kalau handphone? Gawai. Kalau pengeras suara, itu dulu baku ya pengeras suara. Sekarang tidak baku. Apa pengeras suara yang baku, Dek? Ini harus sering-sering buka KBBI ya. Supaya ngerti. Apa pengeras suara? Atau biasa kita sebut dengan mikrofon, itu juga tidak baku. Yahya, apa ya? Pengeras suara, Bu. Pengeras suara yang baku apa? Pengeras suara masih baku Megafon. atau megafon? Megafon baku nggak? Halo Joko, apa kabar? Pengeras suara yang baku apa, Joko? Maaf, Bu. Bagaimana? Saya memanggil Joko Sumedia. Oke. Yang baku pengeras suara atau apa? Yang lain? Audiografi? Iya mungkin, Bu. Audiografi. Yakin? Kamu asal percaya dengan temanmu, padahal temanmu belum tentu benar loh ini. Ada yang baku? Apa yang baku? Lantang, Bu. Lantang. Oke. Lalu ada istilah efektif dan efisien. Baku nggak sih, Dek? Efektif dan efisien. Apa baku ya? Yang baku apa, Joyce? Yang baku dari efektif dan efisien. Selain nanti download ini ya, download atau mengunduh KBBI 5 ya adik-adik ya, di handphone kalian ya. Karena itu nanti akan selalu kita pakai dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian mengunduh KBBI, jangan KBBI 4, karena itu sudah tidak terpakai. Yang terpakai adalah KBBI 5. Itu banyak kata-kata baru yang menggantikan kata-kata yang usang ya. Efektif efisien itu sekarang sudah tidak baku. Yang baku adalah mangkus dan sangkil. Dan ada banyak kata-kata yang lainnya. Jadi
ini yang mungkin baru untuk kalian. Jadi kita akan selalu menggunakan istilah-istilah baru dalam bahasa Indonesia supaya teman-teman terbiasa menggunakan kata-kata tersebut. Ya, silakan unduh KBBI 5. Nanti akan ada beberapa kuis berkaitan dengan itu. Juga ada beberapa analisis yang akan kita pakai bersama di dalam istilah-istilah bahasa Indonesia tersebut. Memang bahasa Indonesia ini berbeda dengan bahasa asing ya, bahasa Inggris terutama. Bahasa Inggris itu kan sudah stuck. Artinya dia itu sudah sudah tidak berubah begitu. Sementara bahasa Indonesia ini kan bahasa yang masih berkembang. Dia masih menemukan bentuk-bentuk bahasanya. Ada bahasa-bahasa yang kemarin baku, kemudian setelah dianalisis ternyata perlu diganti dengan kata lain yang lebih bisa menyempurnakan misalkan ya. Kemudian terpakailah kata-kata itu. Seperti kata dulu. Dulu itu baku ya. Tapi kemudian diganti menjadi dahulu misalkan, atau kata provinsi ada V-nya itu dulu berubah menjadi provinsi yang baku, kemudian sekarang berubah lagi menjadi provinsi. Ini tugas dari teman-teman yang ada di Balai Bahasa untuk menyempurnakan bahasa Indonesia itu ya. Dan kita karena kita menggunakan bahasa atau memakai bahasa ini untuk berkomunikasi, sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan atau mengikuti perkembangan bahasa tersebut ya. Oke. Nah ini, mengapa bahasa Indonesia perlu dipelajari dalam bangku perkuliahan? Karena memang kita masih menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi, baik lisan atau tulisan di dalam ranah ilmiah. Ya. Lalu apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya? Yang pertama kita akan belajar masalah sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kaitannya dengan masyarakat dan kaitannya dengan mahasiswa. Jadi bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu, dia mulai digunakan pada tahun berapa, kemudian ada peristiwa-peristiwa sejarah yang melatar belakanginya, dulu itu merupakan bahasa apa, ya kemudian disepakati bersama digunakan dengan nama Indonesia misalkan. Lalu fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat itu seperti apa. Kemudian juga kaitannya untuk mahasiswa ini seperti apa misalkan ya. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan yang pertama. Lalu kemudian untuk sejarah dan fungsi ini, mohon maaf, ini saya tidak akan menjelaskan secara detail adik-adik karena saya tahu kalian sudah cukup paham. Ini ada di dalam pelajaran ketika kalian ada di bangku sekolah. Kita akan mengulang sebentar begitu sebelum kita masuk pada materi-materi yang lain yang lebih sulit ya. Ini hanya awalan saja supaya teman-teman mengerti dasarnya itu seperti apa. Sehingga nanti saya tidak akan memberikan meeting seperti ini, tetapi mungkin saya lebih mengarah pada penugasan ya. Penugasan kelompok ya, nanti kita akan lihat tugasnya apa gitu. Karena mungkin di pelajaran bahasa Indonesia atau di pelajaran sejarah pada waktu di SMA atau SMP ini sudah pernah diberikan ya, dan nanti kita akan mengulang saja. Nah, setelah kita mengerti kembali, mengingat kembali tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, kita akan masuk pada materi yang berikutnya. Ini berkaitan dengan masalah ragam bahasa. Ya, jadi ragam bahasa Indonesia yang kita pakai ini ternyata memiliki variasi, dan variasi ini dilihat dari 4 hal. Yang pertama adalah dilihat dari penutur atau orang yang berbicara, kemudian dilihat dari bagaimana sih sifat penyampaiannya atau cara menyampaikannya. Kita akan fokus pada masalah ilmiah ini, karena ini adalah hal yang harus kalian kuasai. Jadi ketika kalian masuk di perkuliahan, di universitas, kemudian menjadi mahasiswa, kalian tidak pernah bisa lepas dari situasi ilmiah. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana cara saya menggunakan bahasa Indonesia dalam ranah ilmiah. Mungkin saat kalian berbicara di dalam sebuah seminar misalkan, tidak boleh itu menggunakan kata saya rasa, saya kira, ya. Karena apa? Karena ciri dari ilmiah itu adalah objektif. Sehingga kita harus menggunakan pilihan kata berdasarkan pemikiran saya, ya, atau berdasarkan buku yang pernah saya baca, sebutkan judulnya, referensinya apa, begitu. Atau mungkin kalau kalian pernah melakukan sebuah riset, sebutkan berkaitan dengan penelitian yang pernah saya lakukan. Nah, itu jauh lebih objektif dibandingkan dengan hanya menggunakan kata saya kira, saya rasa, menurut saya, itu juga kurang tepat. Ya, itu kalau lisan. Nah, bagaimana dengan tulisan? Kita bisa menggunakan kutipan orang lain yang kita gunakan sebagai referensi untuk membuktikan pernyataan kita. Jadi, kalau kalian menulis sebuah tulisan ilmiah, baik itu artikel, laporan, ataupun proposal, itu tidak boleh hanya sekedar nulis, tapi harus ada dasarnya. Dan nanti kita akan belajar bersama bagaimana caranya menggunakan ragam ilmiah ini dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Kemudian yang ketiga, dilihat dari jalur yang dipakai. Ini ada lisan dan tulisan adik-adik. Mana yang paling mudah menurut kalian?
Menurut kalian mana yang lebih mudah, lisan atau tulisan? Tulisan. Lisan atau tulisan? Lisan ya, karena apa? Karena dia hanya sekedar disampaikan saja. Yang penting kamu ngerti apa yang saya omongkan gitu ya. Masalah susunan kalimat saya bagaimana itu saya nggak begitu pusing. Yang penting adalah bagaimana sih pesan yang saya sampaikan pada kalian itu bisa diterima dengan baik. Tetapi ketika saya menggunakan jalur tulisan, nah ini saya harus bisa menyusun kalimat saya sedemikian rupa. Saya harus bisa memiliki kemampuan atau penguasaan bahasa. Saya harus menguasai tentang konsep tadi bahasa baku. Kemudian juga saya harus mengerti tentang punktuasi atau tanda baca yang harus saya pakai. Kemudian saya juga harus mengerti susunan gramatikal dari kalimat ini, bahwa konjungsi itu tidak boleh ditempatkan di depan kalimat misalkan ya. Kemudian juga kalimat saya harus efektif. Lalu bagaimana cara menyusun paragraf itu dalam bentuk narasi atau eksposisi atau deskripsi itu harus ada dalam tulisan kita. Supaya apa? Supaya orang yang membaca tulisan kita itu tidak memiliki persepsi ganda ya, jadi tidak ada ambiguitas di dalam tulisan yang kita buat, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima baik oleh orang yang membaca. Nah, ini lebih rumit adik-adik. Nanti kita akan praktek menulis ya. Nanti kita akan lihat seberapa besar kemampuan menulis kalian di dalam ranah ilmiah. Lalu yang berikutnya adalah suasana. Ini ada resmi dan tidak resmi. Tidak begitu sulit ya untuk membedakan teman-teman, sehingga mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi kita fokus hanya pada masalah ilmiah dan juga lisan dan tulisan. Ini untuk pertemuan kita yang ketiga ya. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan membaca kritis. Mengapa sih membaca kritis? Karena kalian itu disiapkan dalam bahasa Indonesia ini, kalian disiapkan untuk bisa membuat sebuah tulisan ilmiah. Kalian disiapkan untuk bisa menyajikan sebuah atau mempresentasikan sebuah karya ilmiah begitu. Sehingga kita bisa membayangkan, bisa nggak sih kamu nulis, bisa nggak sih kamu ngomong dalam ranah ilmiah tanpa membaca? Pasti tidak bisa ya, sehingga mau nggak mau teknik membaca ini akan saya sajikan dulu, akan saya berikan dulu, supaya teman-teman bisa mengerti bagaimana cara membaca yang baik untuk dasar menulis sebuah tulisan ilmiah ya. Nah, ada dua model membaca, yang pertama adalah membaca kritis dan yang kedua adalah membaca praktis. Itu apa bedanya nanti kita akan pelajari bersama ya. Dan di sini ada 4 bahan bacaan mahasiswa yang wajib dibaca. Yang pertama adalah artikel populer, itu ada di dalam jurnal ilmiah. Lalu yang kedua ini adalah artikel populer, ini ada di dalam tulisan-tulisan populer seperti media massa ya, kemudian juga di dalam buletin atau majalah seperti itu. Lalu buku-buku ilmiah ini berkaitan dengan buku-buku teori. Lalu yang keempat ini adalah tulisan dalam bahan jaringan internet. Kalau boleh saya mengidentifikasi, maka yang harus sering kalian baca adalah buku ilmiah. Yang kedua adalah artikel ilmiah, yang ketiga baru artikel populer, dan yang keempat adalah tulisan dalam bahan jaringan internet. Ya, ini jangan sampai kebalik-balik, karena kita fokusnya pada keilmiahan. Lalu materi yang berikutnya, setelah kalian mengerti tentang model membaca, kita akan siapkan kalian untuk belajar menganalisis dulu ya. Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan kesalahan berbahasa, nanti akan saya sajikan. Teman-teman akan saya sodori beberapa kasus, nanti kita akan coba menganalisis bersama. Kesalahan dari ejaan, kesalahan dari kata baku, kesalahan dari kalimat efektif, dan juga paragraf. Itu satu pertemuan, lalu setelah itu kalian akan masuk pada praktek menulis. Namun sebelumnya ada 3 hal yang harus kalian kuasai dalam praktek menulis itu. Yang pertama adalah teknik menyusun sebuah kutipan, yang kedua adalah teknik menyusun sebuah footnote atau catatan kaki, dan yang ketiga adalah teknik menyusun sebuah daftar pustaka atau bibliografi. Mengapa itu harus dikuasai? Karena itu adalah syarat tulisan kalian disebut sebagai tulisan ilmiah, ya, sehingga kalian harus mengerti model-model atau cara membuat kutipan, footnote, dan juga daftar pustaka. Ini ya, kutipan itu tempatnya ada di mana? Ada yang tahu? Di mana kalian bisa mendapatkan kutipan? Teman-teman? Di mana kalian bisa mendapatkan sebuah kutipan dalam sebuah buku ilmiah yang kalian baca? Di halaman terakhir. Halaman terakhir kutipan loh. Ada yang tahu?